Selamat datang di Optis, obrolan para tifosi sepak bola. Wah, 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 wah. Optis katanya mau konsisten, tapi kok uploadnya baru sekarang? Jurnata satunya kemana? Jadi, gue mau klarifikasi dulu nih sebagai head of kreatif di sini ya, bahwa emang kita tuh lagi berusaha untuk rebranding Optisnya gitu kan. Jadi kita lagi coba-coba ngulik-ngulik coloringnya gimana, warnanya gimana, buat poster gimana. Dan kita pengen nge-branding diri kita kayak gimana gitu kan. Pokoknya Optis tuh tetap bertiga ya, Rang ya. Tetap ada gua, Rangga, dan Aldi. Ada satu lagi tambahannya Alvin namanya. Nah Alvin ini nih ada di belakang layar aja. Jadi emang dia anaknya pemalu. Nah, selain karena emang kita lagi coba kulik-kulik untuk memberikan konten-konten terbaik buat kalian gitu kan, teman-teman. Ada juga permasalahan yang kita hadapi bersama sebagai tifosi sepak bola Serie A. Yaitu sialnya Serie A tetap berjalan. Balik dong itu Sialnya. nada untungnya cuy. Salah untung ya. Blok. Rangga, Halo teman-teman. coba ini suaranya. Aldi coba, Aldi gimana? Halo, Sapa dulu. halo guys, selamat datang kembali di Optis. Long time no see, my friend. Gila, my kita bro. udah 2,5 bulan ya. Pokoknya Terakhir kali ngetek udah cukup lama nih, banget Ya. nih. iya, Ya Serie A selesai kan? Serie A selesai. Abis itu kita ada interview ini ya, kawan-kawan kita yang menang Optis League ya. Betul. Enggak, Al. Jadi selain karena emang kendala-kendala, bukan kendala ya, emang karena kitanya yang pengen coba-coba ulik-ulik rebranding. Ini kenapa kita telat upload tuh ada sebabnya. Iyalah. Karena susah banget mau nonton Serie A, Iya, guys. mau di mana? Woi, Ini, bro. aduh. Ya ampun, Mana bro. ini? Aduh. Enggak. Lu aduh. Ini Serie A jadi gimana, Rangga? Lu Iya. kemarin nonton Serie A ngelihat tim lu dibantai, Napoli dibantai di mana, Rangga? Untungnya saya tidak melihat pembantaian itu sampai terjadi. Saya cuma melihat udah setengah pala dipotong kan. Jadi pas Iya. sudah mau dipotong saya kabur. Saya Nah. tidak suka melihat darah. Enggak, tapi kan lu bilang sebelum kepalanya dipotong, gua kabur. Iya. Lu kabur dari mana? Lu nonton link haram mana? Dikasih Aldi, teman-teman. Jadi kalau ada Pak Polisi yang dengerin ini saya nonton dari dikasih Kagak, link gue dari kasih yang Aldi. halal, tapi perlu DXR, VPN iya kan? VPN. Oh, berarti Itu halal. Oh, saya Sebentar. Namanya apa tadi? DXR.world. Jadi saya DXR. Delta G. Extra, buka Delta X-ray Sama R. Reza. RR. Iya, Reza. DXR apa G? GXR cuy. GXR, Rangga. GXR. Oh iya. GXR dot World. world. Nah, jadi saya pas nonton itu saya ke India, ke New Delhi. nah, Itu halal tapi di India halalnya. Betul. nah Tapi ini gimana dong? Terus saya mesti gimana kalau misalkan tidak menemukan link yang halal? Saya harus berdiam diri di rumah membaca doa. Enggak dong. Ya saya kan mau ingin menonton tim kesayangan saya. iya enggak, tapi gini, Bro. Apa? Ini kan kenapa susah banget kita mau nonton ini. Ini hak siar ini tuh gimana sih kendalanya? Enggak. Sumpah. Iya. Kayak Serie A kayak liga terbaik aja anjing. Memang iya. Gitu kan? Memang iya kan? Iya, Iya. secara itu. koefisien. Bukan ada dinobatin dari siapa? Iya, Kemarin iya. tadi Ya, IFFHS kalau IFFHS katanya. Jadi Iya, liga terbaik dunia. Cuman kan itu secara secara popularitas di Indonesia deh. Iya, Maksudnya realistis oke. aja. Ini Oke. liga apaan sih ini anjing? iya, oke. Nanti mungkin Aldi bisa nambahin karena gue juga in details banyak hal yang gue missing juga. Tapi pada intinya masalah ini bukan terjadi di Indonesia doang. Betul. Ya. Jadi ada beberapa negara dengan populasi Italia yang cukup besar itu juga ngalamin kesulitan. Kayak Australia itu Betul. bener-bener baru ada hamin berapa jam di? Hamin 7 jam setahu gue. Hamin 7 jam sebelum Kick liga off, dimulai. sebelum kick off. Seberapa profesionalkah itu ketika itu terjadi? Lalu di US pun itu gue nggak tahu akhirnya deal atau nggak di? Mungkin ada ya, kalau nggak salah di Paramount Iya, jadi Sky di US juga ya. itu sempat sampai hamin 2 hari atau 1 hari itu belum deal karena dia minta kesepakatan dari 75 juta US dollar. Di tahun ini dia minta 150 juta US dollar. Dua kali lipat. 2 kali lipat. Apakah dengan lu menjadi liga terbaik lantas tuh langsung ngelakuin hal itu, buat gue sih nggak make sense. Ini orang Italia emang gila-gila ini, sumpah dah. Iya benar, nggak Ya, make sense, nggak make sense. as a political strategy buat gue ini blunder lah.
blunder yang dilakukan sama Lega Serie A, karena ini bukan FIGC ya. Iya. Karena ini FIGC menunjuk Lega Serie A sebagai apa ya namanya, pengatur Operator. Sama kalau di sini kan Yes. ada PSSI nunjuk LB apa tuh? Operator liga Iya, apa? LBH. bukan Mas. LBH Black Bukan. apa? LBIB apa ya, pokoknya Apa itulah. ya, pokoknya Ya pokoknya sebagai Operator liga ya, ada. operator liga. Nah, itu pun sama dan terjadi di banyak negara-negara lain. Gua nggak apal detailnya, tapi ada juga yang sampai kayak dia dapat hak siar tapi cuma beberapa pertandingan Di UK. spesifik. Di UK cuma Itu 2 pertandingan. Ya, per week. minggu. Heeh. dari CBS kan? Ya gue lupa CBS lah. kalau nggak salah. Detailnya Oil. gue Amerika deh, sejujurnya CBS. gue tidak tahu. Dan di kita pun informasi terakhir ini bukan A1, saya juga nyarinya di Twitter. Iya. Saya udah nggak berani ngomong A1 karena yang Iya. A1 nggak kredibel. Oh iya. Nanti kita ke situ. Iya, itu bilang beIN Sport masih negosiasi, jadi masih belum dapat dealsnya sampai sekarang. Dan berita terakhir yang gue baca di hari ini itu AC Milan itu nuntut ke pengadilan ke Lega Serie A-nya karena merasa dapat kerugian yang cukup besar karena mismanagement yang dilakukan sama Lega Serie A. Itu yang bisa gue samerikan. Nanti juga gue sama Aldi ada beberapa hal di off air di off air ini yang kita tadi udah sempat ngomongin masalah kenapa sih ini nggak dijual langsung sama masing-masing klub, tapi nanti itu urusan lain lah. Lu ada tambahan lagi nggak dari informasi gue tadi? Ya ini betapa Ya. susahnya kita sebagai tifosi mau nonton Serie A. Maksudnya Iya. ini liga yang gini. Ini bukan liga yang paling populer di Indonesia saat ini at the moment. Cuman maksudnya kayak anjing banget ini orang-orang Italia ini nih. Ya. Kayak ya ampun. Dan mereka tuh harus meresahkan. tahu loh, maksudnya market Asia itu market yang paling mature untuk gede. Serie A. Iya. Karena yang nonton Serie A zaman 20 tahun lalu itu orang-orang yang nggak punya kemampuan finansial untuk membeli. Sekarang itu di usia yang sangat prime untuk bisa spending duit. Iya, setuju. Dan eranya berubah juga. Iya, dan dia malah melupakan hal itu dan malah ditinggal gitu loh. Maksud gue Jepang, Singapura, Indonesia, Asia Pasifik, dan Asia keseluruhan. Korea pun juga setelah kayak kemarin akhirnya Kim Min-jae dan banyak beberapa pemain Korea yang eksodus ke Eropa, itu minatnya mereka untuk sepak bola juga jadi meningkat pesat juga loh. Iya. Jadi, iya, nah benar, itu loh benar. maksud gue sih nggak paham ya sejujurnya. Gue nggak tahu di sisi lain ada berita-berita tambahan lagi nggak sih? Iya, kalau gua sih dari yang sumber yang gua terima lah ya. Ini gua runutin chronological ya. Oke. Iya. Tapi sebelum Aldi jawab teman-teman. Jadi gua sama Rangga tuh tadi ada lirik-lirikan nih di studio kami. Itu kayak sebenarnya kenapa informasi-informasi ini kita sorongkan ke Aldi karena emang sebelum liga dimulai beberapa hari sebelum liga Ada dimulai, 2 orang lah sebenarnya, gue nggak bisa jalanin Iya, Aldi ada 2 doang. orang. Katanya A1 nih, katanya udah 60%. Enggak, kalau A1 2 orang tuh gue juga kagak ngerti Iya, sih. nggak ngerti. Jangan-jangan apakah dia bersumber dari orang yang sama? Iya. Apa gimana? Mending lu klarifikasi ya. Lu Kalau udah gua kan berani bilang emang- A1 kemarin. Iya, gua asal tapi gua bilang nggak disiarin. Maksudnya nggak chance gede untuk disiarin. Emang iya, Rang. 60% Ya, mah nggak teman-teman gede lah ya. dengerin Sport lah. Iya. Gue juga gak yakin gue. 60% mah gak gede. Gua chronological Oh. aja nih dari tanggal 13 tuh gue udah Oke. nanya ke orang yang kerja di OTT tersebut, Iya. bagian digital. Video.com. Iya. Video.com. Tim digital tuh udah dapat request untuk bikin KV segala macem Key visual. untuk Iya. persiapan Musim. akhirnya maksudnya kayak announcement kalau Hmm. disiarin nih Iya. si Serie A. Ya. Itu tanggal 13. Oke. Terus ya udahlah intinya gue nanya soalnya sama beIN mau lepas juga nih. Jadi kemungkinannya cuma 60%. Oke. 60% jadi. Mm. Nah, kenapa begitu? Karena harga mereka naiknya itu sekitar 65% dari harga sebelumnya. Baik. Kalau untuk di Indonesia ya. Tadi kan kalau untuk di Amerika 2 kali lipat ya. 2 kali lipat. 2 kali Kali lipat lipat ya. Ini Which mean ya mirip-mirip lah sebenarnya, kenaikannya Ah. lumayan signifikan. 100% berarti kan kalau 2 kali lipat. Nah, ini 65%. Nah, terus gua tanya lagi tanggal 16. Kabar terbarunya gimana nih? Bro, iya. Iya. Dia jawab Serie A fix nggak di beIN. Serie A nggak fix nggak di beIN. Gitu. Dia statementnya begitu dari beliau. Jadi Ya. ada tanda kutip bahwa ada possibility jadinya ke video nggak lewat Iya, BIN. maksudnya- Gitulah ya, kita berasumsi seperti itulah ya. Iya, Ya. jadi tapi ada kemungkinan menurut atasan-atasan dia lagi nego buat nayangin tapi nggak semua match. Maksudnya Oke. lagi nayangin itu dari sisi videonya langsung. Oke. Jadi asumsi gue sih jadi direct dari kan sebelumnya kan video itu relay dari si beIN kan. Betul, Jadi betul. betul. video itu nayangin apa yang ditayangin beIN. Iya. intinya. Nah, ini ada opsi untuk beli direct
ke mungkin langsung ke yang punya Ke- share si iya, Serie A-nya gitu iya, kan. Ya. Oh, jadi gua tanya, oh jadi bisa beli per match doang ya? Iya bisa. Alasannya mereka tetap mau nayangin adalah karena penonton Serie A Royal, penonton IPL itu masih banyak suka bajakan, sedangkan Serie A itu adalah bapak-bapak yang males ribet. Males ribet, benar Nyari se- benar. daya beli Termasuk bajakan. kita, walaupun kita belum bapak-bapak banget Iya. gitu kan umurnya. Iya. Heeh. Tapi mindsetnya beda. Sorry Di. Setuju. Gue setuju. harus cut ini karena kenapa kita bilang begitu? Masalah bukan nggak mau ribet sih one thing, tapi hal kedua adalah kita udah mulai bisa mengappreciate sesuatu Betul. hal yang legal, gitu. Legal. Iya, Karena kita benar. ya nggak tahu sih, mungkin kalau gua mikirnya kita lebih dewasa aja nonton Serie A gitu. I think Jadi it's just the Betul. demography, man. I think Demografi, it's just the betul. Gue demography. setuju ya. makanya. Lanjut Di. iya. Tanpa bermaksud mengecilkan fans-fans tim lain Betul, atau betul. fans IPL Bukan ya. gitu, karena Mungkin mereka demografi. juga banyak yang Karena demografi, karena itu, iya, nggak iya. salah. Demografi tadi itu maksud gua. It's not wrong. Lanjut. Iya, terus iya kata beliau betul Mas apa yang gue bilangin tadi kan. Jadi tidak relay lagi, jadi beli direct. Betul Mas, karena Bein abis akuisisi UCL juga kan. Kalau UCL kan masih berat tetap ya. kan. Dan Masih berat ya, masih ada. Iya, Iya, di masih ada, kan. video.com kesayangan kita juga masih ada Iya, UCL tuh. soalnya mungkin sekarang udah ya harganya memang terpisah karena beda rights juga kan. Iya, betul. Nah, intinya dia mengonfirmasi kalau ada kemungkinan itu. Oke. Dari asumsi gua dia mengonfirmasi iya ada kemungkinan itu Yang dibeli per match tadi ya. per match. Iya. Dan menurut gua sih itu masih possible karena kita pernah dulu gue lupa tahunnya berapa RCTI itu pernah kayak gitu. RCTI itu pernah beli beberapa match doang tidak nyiarin full. Betul, Gue betul. lupa di tahun berapa. Iya, pernah. Gua dan juga di TVRI kalau nggak salah pernah deh kayak gitu. Ya TVRI mungkin ya gue nggak tahu seri apa Copa ya. Kalau Copa emang dari sebelumnya udah ada juga kan di TVRI. Iya. Iya. Nah Betul. itu makanya menurut gua sih ini bakal tetap ada yang nayangin, entah Tapi nggak itu mau semua. iya entah itu nanti ujung-ujungnya video atau Bein masih mau coba. Ini Iya. kan kita ngomongin Bein ASEAN ya. Asia, betul. Apa ID doang sih? Asia, karena biasanya kalau ketika lo beli rights, dan ini juga mereka setahu gua itu nggak pernah beli langsung ke Lega Serie A-nya. Jadi dia akan kayak ada market, jadi dia akan ngirim ke market Asia. Nanti kayak ada distributornya lah. Dia jadi orang-orang dari per negara ini akan ngebid gitu. Iya. Akan ngebid. Jadi kalau kayak band dia biasanya akan ngebid bulking gitu loh buat negara-negara ini. Dia akan lihat dari perhitungan demografinya berapa totalnya. Gitu biasanya setahu gue begitu. Nah, gue mau nambahin lagi. Ini gue karena buat gue source of truth gue di Twitter, karena kan video dan video sports itu dan Bein itu kan punya media sosial di kanal Twitter kan. Atau X lah sekarang namanya. Ini berita dari atau jawaban dari video di tanggal 22 Agustus jam 10:30 malam atau Oke. 21.30. Jawabannya adalah jadi ada orang yang nanya ini gimana di video kok highlight pun nggak ada. Nggak ada. Ini karena saya subscribe, gimana kelanjutannya. betul. Jawaban dari video adalah, halo Kak, kami menunggu jadwal Serie A di kanal Bein. Stay tune dengan update terbarunya. Tanda Berarti mereka, tanda ya, begini, tanda apa namanya? tanda maaf, tanda maaf. korporasi, korporasi, tanda korporasi maaf. Korporasi maaf. Nah, jadi kalau relate tadi dari statementnya Aldi, masih ada possibility di mana Bein akan ambil mungkin beberapa big match-nya aja Bein apa sih video? di relay ke video. Oh. Jadi kayak kemungkinan ya kalau berdasarkan statement ini berarti Bein-nya kan yang ngambil video yang nge-relay dari Bein. Gitu Iya, kan. benar kayak gitu, benar kalau dari statementnya. Iya. Ah. Dan kalaupun misalnya direct video atau nanti Bein relay ke video, kemarin tuh ada kemungkinan kalau ini masalah biaya berlangganan ya. Iya, naik. Entah itu termasuk di paket ya. Sekarang kan kalau nggak salah di Platinum udah bisa ya. Musim lalu tuh Iya, paket betul. yang Platinum udah termasuk Yang ya. beda itu cuma Premier League UCL ya kalau nggak salah ya, yang beda sendiri. Premier League doang, UCL tuh udah termasuk. Premier League ya, UCL udah termasuk jadi Premier League yang license-nya beda kan Bedanya tahun ya, lalu, betul. 2002, Nambah 2004. lagi lah ya kayak 20.000 gitu ya, nambah Iya. lagi ya. Iya, nambah 30.000. Nah, mungkin kalau misalnya karena harganya naik juga ya kita harus siap-siap juga kalau misalnya nanti kita udah berlangganan Platinum tidak termasuk pertandingan Serie A tuh. Entah itu kita harus add-ons per pertandingan atau memang harganya disamakan kayak Premier League yang lebih mahal gitu loh. Iya. Jadi ya sebagai fans Serie A sih gue kalau misalnya itu legal dan memang jelas semusim nanti bakalan ada ya gue nggak masalah. Gua Karena- juga I'm nggak willing to masalah. pay. iya I'm willing karena to pay. ya mau di mana lagi gitu. Betul. Menurut gua dengan ya kita juga dari dulu kan selalu membudayakan ke yang lain kan untuk jangan gunain link bajakan. Kalau gua Betul. itu menggunakan link bajakan ketika gua beli, kayak terakhir
Ini no offense untuk yang punya OTT-nya, pertandingan timnas ditayangin sama satu OTT, gue langganan beli untuk nonton di Piala Asia, lo tau lah berarti kan Piala Asia siapa yang nayangin. Iya. Aplikasinya sebapuk-bapuknya, Vision itu. nggak tahu sebapuk-bapuknya. Akhirnya gue nyari link bajakan untuk nonton lebih convenient. Vision Marvel maksud Jadi gua. ya, jadi itu menurut gue itu hal yang wajar karena lu membeli gitu loh. Lu bayar, Iya, iya. tapi sellernya tidak bertanggung jawab. Iya, Akhirnya gue mencari alternatif terpaksa, lain. jadi terpaksa. Gitu. Tapi kalau yang kayak kondisi kita sekarang kan tidak ada sellernya, kita nyari alternatif mau nggak mau gitu loh. Betul. Which mean juga kita merasa bersalah gitu loh. Gue setuju. Ini sama aja kayak budaya kita dulu, mungkin kita suka main game-game bajakan betul, di keren kan? zaman main PS1, Iya. PS2. Nah, Skid sekarang Row. kita udah bisa beli. Skid Row. Kadang-kadang di kayak Steam atau apa gitu, gue sebut merek aja lah ya, Iya. susah nyebut ininya nama Iya, aslinya. Ya itu jadi kita beli padahal kita nggak mainin gitu. Betul. Kayak we want to say appreciate Iya, the kayak- developers and something. Iya, kayak dulu gue main FM bajakan dari tahun 2010. Akhirnya gue pertama kali beli original tuh 13. Terus akhirnya belang belentong lah kayak 15-16 gue nggak beli ori. Akhirnya ketika gue punya kemampuan finansial, semua game yang dulu pernah gue bajak ya spesifik FM gue beli lagi seri lamanya. Biarpun harganya 2 kali lipat karena memang kan Steam key game-game jadul biasanya dijadiin barang koleksi lah ya, jadi lebih Iya, mahal. Tapi ya iya, gue iya. mau gitu loh karena gue merasa bertumbuh kembang di situ, ya gue willing to pay gitu. Iya. Dan karena kita fans Serie A, Wow. Tapi menurut kalian tuh ini salahnya di siapanya nih? Operator lah. Ya maksudnya Operator liga. ini kan sebenarnya lu bisa menyelesaikan ini harusnya jauh-jauh sebelum kick off dimulai gitu. Maksudnya Tentu, betul. iya, ini kan lu yang pengen jualan. Ya suatu negara juga butuh, kita butuh tayangannya. Jadi sebenarnya ada apa sih kalau yang bahasa jualan tuh ada demand Market sama demand. demand Ah, sama iya. ininya Supply ketemu and gitu. demand. Supply and Iya, demandnya supply sebenarnya and ketemu gitu. Ketemu. Tapi Betul. kenapa lu sampai hamin berapa di Australia baru deal, di Indonesia sampai sekarang belum Iya. deal gitu. Ini kayak menurut gua analoginya paling gampang kayak ADL mau jual Osimhen. Udah kan, kalian udah tahu kan? Demand-nya ada, Iya. supply-nya ada, tapi dia mau ya dibikin itu eksklusif gitu, dimahalin. Ntar ujung-ujungnya pas sampai di ujung-ujung akhirnya murah juga. Iya. Gitu. Ya itu Iya adalah sih, betul part dari Seven Sins sebenarnya. Itu adalah part dari grit. Iya, Maruk, iya, orang iya. Maruk tuh pasti begitu. Iya. Ujung-ujungnya paling nanti bisa jadi sama dengan tahun lalu. Iya, atau naik cuma Iya. berapa persen. Iya, doang. Iya, pada akhirnya benar. jadi nggak dapet hal yang dia pengen gitu loh. Benar. Dan kredibilitasnya juga jadi nggak terjaga lah kalau kayak gini mah. Kalau menurut gua malah ini yang salah ya memang operator liganya Serie A, Betul. operator liga Serie A yang pertama Liga Serie A mungkin ya. Terus juga maksudnya emang bener ada greedy-nya itu. Dan ini mismanagement juga kalau menurut gua. Mismanagement, Mismanagement banget ini, pengaruh banget jadinya. Maksudnya nggak masuk akal aja Serie A yang lagi mencoba rebranding, tim-tim Serie A juga yang lagi mencoba rebranding untuk global gitu ya, Betul. kayak Napoli, from Napoli to the The world-nya world. kan udah ada gitu. Dan maksud gua udah banyak investor-investor dari Amerika juga yang masuk ke Italia. Betul. Nah menurut gue itu kayak harusnya mereka udah bisa nge-boost itu. Nah Stupid ini move sih kalau kata rasa-rasanya gua. banyak Iya. perpolitikan yang terjadi di sana sih. Betul, gitu. stupid Iya. move banget sih. Iya. Menurut gua pribadi dengan pengambilan keputusan yang sangat buat gue sih sangat bodoh ya dari operator liganya. Buat gue sih ya let's see aja gitu apa yang terjadi ke depannya gitu. Apakah dengan mudah jadi bisa penetrasi market-market di tempat lain, Amerika, Asia, karena kan itu dua area yang pengen coba dipenetrasi sama Italia Italia. sebenarnya. Market Betul. Asia dan market US itu apalagi dengan tur pramusimnya beberapa tim Iya. Serie A di US tuh udah kelihatan banget mereka tuh Iya. pengen mengambil hati di sana. Bener banget. Iya, Iya, let's see. Gua dah Dan bingung gua. ya maksudnya ini yang gua sayangkan ini terjadi di Indonesia khususnya ya. Di saat ya memang ini lagi mau tumbuh generasi fans baru gitu Iya, betul. di Indonesia dengan Inter naik lagi di Betul. Euro, kemarin Atalanta juara, Betul. Iya, benar. Roma berkali-kali masuk final. Ini kan Betul. sebenarnya bisa jadi apa sih momen untuk Momentum. fans Serie A ada yang baru nih, nambah Betul. baru. Tapi Iya. tapi justru malah sekarang disulitkan lagi untuk cari nontonnya di mana. Ya jadi bakal turun lagi hype-nya menurut gue sih kalau misalnya Betul. kejadian seperti ini. Dengan lu pengaturan schedule pun juga nggak ramah market yang lo cari Iya. gitu. Jadi kayak ya apa yang lo harapkan gitu loh. Maksud gua lu tidak sebegitu berani berkorban nih kayak Inggris. Inggris kan lo tahu ya mainnya di jam-jam sore kan. Setengah Untuk satu siang Iya, mereka untuk main dapat demi prime time-nya Iya. di Asia. Asia kan. Asia, Itu demi maksud itu. gua
itu pengorbanan yang harus dilakukan sama liga, dan dia mengorbankan orang-orang lokalnya gitu loh. Ya. Apakah Serie A berani gitu? Mungkin agak berat karena ya itu ya, karena kan tradisi dan negara dengan penganut Katolik yang paling besar ya. Jadi kayak Sabtunya mereka itu, sabbaticalnya mereka memang di situ. Makanya mereka untuk beribadah. untuk beribadah. Minggunya mereka dipakai buat memang family time, dan sabbaticalnya mereka untuk ibadahnya mereka gitu loh. Jadi Habis itu baru mereka nonton bola gitu. iya, apakah itu pun mereka nggak berani ngelakuin kan. Terus dengan hal yang kayak gini pun juga jadi kompleks sebenarnya jadinya. Untuk market Asia makin berat sih buat gue. Iya, market Asia itu yang paling besar, tapi mereka juga kayak setengah-setengah untuk mau nyaplok itu yang Mereka selalu ngomong, gue sayangkan sih. kalau ngomong data mereka selalu bilang kayak, ya data dari mana gitu Asia yang paling gede. Ini aja secara selling ininya aja cuma segini doang, misalkan cuma 20% kalau nggak salah, atau 30%. Ya elunya juga yang nggak ngegampangin untuk iya, bisa betul. ngakses itu. Iya, betul. Lu nggak ngelihat potensialnya, lu ngelihat angka yang ada sekarang gitu. Iya itu. Ya mungkin dia ngelihatnya daya beli kita yang masih kurang, tapi sebenarnya potensi itu gede gitu. Iya, potensinya ada. Nah, yang paling real aja ya, maksudnya paling sekarang udah lagi lumayan hype dibicarain sama di EFTV kan. EFTV juga salah satu kiblat kita lah dalam cari berita Serie A ya. Betul. Mereka tuh udah ngeberitain kalau sekarang pemain timnas Indonesia tuh udah punya nama, pemain-pemainnya itu ada unsur Italinya kayak Buffon, Kakak, Totti, Zidane segala macam itu ada. Jadi itu kan sebenarnya bukti bahwa kalau misalnya generasi dulu itu nonton Serie A, nah sekarang sempat hilang, dan sekarang harusnya bisa muncul lagi gitu. Dan dicoba untuk di-inherit gitu ke generasi di bawahnya, bahkan ke anaknya mereka sendiri gitu kan. Ya itu yang sangat disayangkan lah dari Serie A, Lega Serie A dan FIGC-nya sendiri. FIGC gue rasa nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak. Tapi nggak juga lah, FIGC juga banyak andil di sini lah gitu kan. Maksudnya mereka juga harus berbenah dari sisi timnasnya, mereka harus berbenah gitu secara teknis ataupun secara komersil juga. Ini Itali nih kayak, aduh, gue ngerasa setengah-setengah banget. Jadi kita sebagai konsumen tuh benar-benar dirugikan dan nggak diservis gitu dari merekanya. Jadi ya menurut gue ya selamat lah buat para orang-orang di Italia yang sebenarnya bisa punya market yang gede, tapi malah jadinya angkanya segitu-segitu aja. Ya karena mereka juga nggak yang konsisten gitu untuk menjual ini ke Asia dan market-market besar lainnya kayak Australia, Amerika bahkan gitu kan, yang emang banyak penduduk orang Italinya gitu kan, terutama Australia. Itulah, jadi sangat sulit ngelihat Napoli dibantai kemarin gitu kan, ngelihat highlight yang mini match or something gitu, bahkan untuk pertandingan yang gak kita tonton tuh susah banget. Ya thank you-nya tadi ada GXR.World tadi gitu. Salah satunya yang sampai sekarang gue tahu itu, maksudnya emang mereka tuh punya rights eksklusif untuk nayangin secara online. Mereka punya website, tapi normalnya hanya bisa diakses dengan geotek, maksudnya dengan internet India gitu. Kita bisa ngakalinnya dengan VPN. Kita nggak, berarti kalau kayak gitu sebenarnya halal apa haram sih kalau kita pakai VPN? Waduh, saya bukan Majelis Ulama Indonesia ya. Kalau VPN-nya kita resmi ada biaya langganan itu halal nggak? Nggak tahu. Gua nggak. Saya tidak tahu ya sejujurnya ya. Enggak, gini. Mungkin ini mungkin gue jangan ngomongin soal halal haram secara agamanya. Legal atau enggak ya? Tapi jadi legal aja legal. Karena tuh kita nggak ngerugikan operator yang emang udah jualan di sini gitu kan. India membeli rights untuk warganya gitu misalkan ya. Dengan gue menggunakan VPN, gue itu pretend jadi orang India di saat itu. Ya iya dong. Dengan gue melakukan hal itu, apa yang gue untungkan ke India? Ya gue nyumbang traffic jaringan ke mereka aja sih, udah gitu doang. Iya benar. Begitu. Mungkin gue ini pakai data lah ya. Ini pakai data, boleh, tapi gue ngambil data statistik dari Premier League, dari hak siarnya Premier League. Jadi di Premier League itu income Asian Pacific-nya itu sampai ke 450 million USD. Jadi 450 juta USD di musim 2022 sampai 2025. Itu hak dengan average. Jadi itu 2022 sampai 2025 harga per tahunnya itu sekitar 450 juta USD. Indonesia
yang diakuisisi oleh MTech itu bayar hak siarnya 43,3 juta USD. Itu seharga dengan China punya hak siar masih di bawah Australia yang 61 juta USD. Tapi masih jauh di atas dari beberapa negara Asia Pasifik lainnya seperti Malaysia tapi range-nya memang agak beragam ya, 45 sampai 50. Masih di bawah itu tapi masih di atas beberapa negara kayak Filipina, Korea, terus Singapura, Taiwan dan lain-lain. Itu kita masih cukup gede. Kayak Thailand aja itu dia combine. Thailand, Kamboja, Laos itu mereka 3 negara itu beli hak siarnya barengan, 40 juta juga. Jadi kita itu salah satu value generator juga. Betul. Nah, Iya. Kalau bicara masalah contribute revenues, orang untuk online streaming itu atau OTT itu year by year-nya growth-nya 43%. Gede juga ya. Gede juga. Gede juga. Gede juga untuk si penyelenggaranya di sisi ini MTech. Gede juga untuk si penyelenggara liganya sebenarnya. Jadi sebenarnya menurut gua harusnya yang dilakukan sama Premier League itu jadi mereka kontrak jangka panjang. Jadi kayak apa ya namanya kalau di project itu namanya Project Mudrik. Kita ngomongnya kerjasama, ya pokoknya kerjasama jangka panjang. 5 tahun, lo per tahun cuma bayar 1 juta. Nanti di tahun ke-6 kita baru negosiasi deal, di akhir tahun ke-5 atau tahun ke-5 kita negosiasi untuk deal tahun ke-6 sampai tahun ke-10. Oh iya, gue ngerti. Iya. Itu gue lupa namanya, tapi mungkin kalau gue analogin, kalau kayak di Singapura kita tuh bisa punya handphone, tapi sebenarnya kita langganan kartunya. Iya gitu ya. Betul, ya. kayak Ya, memang gak apple to apple, tapi maksud gue betul, ngerti. Ya betul. gitulah. Jadi itu kerja. Nah, gue nggak tahu sama sekali di Italia itu apakah proses kerjasamanya dilakukan tahun per tahun, which mean ketika itu dilakukan ada banyak proses yang harus dilakukan berulang. Iya. Kayak subscription base lah ya jadinya Iya. ya. Kalau subscription base jadi kan lo setiap tahun atau tiap bulan akan renew, tapi harganya akan berubah tergantung dari ya yang punya aja gitu, suka-suka dia. Tapi kan maksud gue ketika lo nyari longevity ya, lo nyari long term ya. Iya. Menurut gue apa yang dilakukan Premier League lebih masuk akal. Apakah Benar. apakah serta-merta akan jadi lebih menguntungkan? Tidak. Tapi setidaknya lo tahu dalam 5 tahun ke depan lo akan tetap dapat 450 juta tiap tahun. Iya. Kalau kayak gini kan, bener. karena yang banyak nggak ngambil, tadinya lo dapat 1.000, lo expect tahun depan 1.500, tapi malah ada beberapa yang nggak ngambil jadi 700. Rugi dong. Ya Bener, gitu. bener. Menurut gue, that's a stupid move sih buat gue. Kayaknya orang Italia tuh kegedean ego. Gua yakin Memang, mereka tuh punya memang. kepintaran, mereka tuh punya kemampuan untuk menganalisa hal ini kok, data-data Memang. ini. Tapi memang gue rasa egonya mereka yang berontak, rasa-rasa eksklusifnya mereka yang berontak. Jadi mereka tuh nggak bisa memilih keputusan itu gitu loh. Untuk lo ya udah kita jualnya kayak gini, kita lihat growth-nya dalam 15 tahun 20 tahun ke depan. Itulah Kayaknya yang mereka ngerasa masih mereka nomor 1 gitu. itu yang jadi masalah dengan beberapa negara yang punya ego sektoral tinggi. Betul. Atau yang punya nilai historis yang sangat tinggi. Itu biasanya nanti kepentoknya sama egonya sendiri. Ini banyak ya contohnya, kita aja udah tahu ya. Ini udah terjadi. Iya, dan kita aja udah tahu, makanya ketika ngomong kayak gitu, negara mana aja yang kita sebutin gitu sebenarnya. Yang kita singgung tuh udah banyak sebenarnya. Iya, betul. Gitu kan, ketika kita ngomong yang punya nilai historis tinggi, dia merasa heritage-nya dia paling bagus seluruh penjuru dunia gitu. Jadinya mereka ngerasa kayak ya lu nggak mau ngambil gak apa-apa gitu, atau ya kayak gitulah. Jadinya nilai eksklusivitasnya itu memang ada, tapi lu juga harus lihat marketnya sih. Buat gue sih itulah dua hal itu lu mesti jaga sih buat gue. Nggak bisa lo ambil salah satu doang. Berat ya. Berat ya. Karena ini ngomonginnya udah bukan bola lagi ini. Iya, bisnis dan harapannya gimana nih berarti nih? Harapannya sih gue pengen mention yang tadi sih, Rang. Apakah sebenarnya tim-tim Serie A itu bisa ngejual sendiri kayak kemarin kan Napoli bikin akses untuk pre-seasonnya mereka. Iya, betul. Sebenarnya kan bisa aja kayak gitu, lu nayangin di YouTube or something, atau mereka Milan bikin TV sendiri, Milan TV or something TV, gitu. Napoli TV misalkan ya, kayak gitu ya. Atau Nah, ini yang masih jadi permasalahan global. Jadi bukan cuma Italia aja, ini mau worldwide. Ada sih kalau mau yang gratis FIFA Plus. Yang kemarin gue ngasih lihat Malawi. Oh iya, liga-liga baru berkembang lah. Liga berkembang ya kan. Lo kalau mau nonton di FIFA Plus tuh, gue juga baru tahu Serie C tuh ada beberapa hak siar yang diambil ke situ. Jadi gue bisa nonton per Vercelli nih ke depannya di FIFA Plus. Jadi kayak dia mau bikin TV sendiri. Nah, menurut gue ini tuh masih jadi permasalahan yang kompleks karena
operator liga itu kan bertanggung jawab, bukan operator liga aja. Jadi kayak FIGC, kayak PSSI itu kan mereka juga bertanggung jawab kepada FIFA kan untuk ada uang yang diberikan dan ada uang masuk keluarnya kan itu dilaporin ke situ. Pertanyaannya ketika klub yang memanage apakah bisa dikontrol sama FIFA? Nah, itu kan yang jadi pertanyaan. Iya. Nah, kalau Ini FIFA tidak bisa mengontrol sesuatu, maka dia tidak akan memberikan hak itulah ke orangnya gitu. Karena itu gila ya, ternyata korup banget ya. Iya, karena Itu- ADL juga ngomong permasalahannya dia itu dia pengen banget bikin itu jadi DTC. DTC itu direct to customer. Direct to Jadi customer. direct sell lah. Jadi Iya. D2C langsung lah. Gitu. Cuman nggak diperbolehin sama operator liganya, di mana operator liga itu nurut sama FIGC nurut sama FIFA. Ya, seperti itulah kenapa makanya semua pasti berharap kayak mereka tuh pengen punya OTT sendiri-sendiri gitu loh, kayak ya Netflix-nya Napoli, Netflix-nya Milan gitu loh, Netflix-nya Iya. Inter. Tapi ya mungkin karena ya sebagai operator mereka yang menjalankan suatu pertandingan, mereka yang modalin wasit, modalin Iya, itu segala benar sih. macam. Tapi make dengan sense. kejadian kayak gini, apakah Ya yang tidak. dirugikan kan bukan cuma Lega Serie A doang, klub juga dirugiin. Iya, karena Iya benar sih. pendapatan klub kan Iyalah. tergantung TV dengan rights. pendapatan operator Iya. yang nanti bakal dibagi-bagiin ke Betul, klubnya kan. Ya makanya betul. itu. Ya, kita nggak tahu ya, harusnya ada jalan keluar buat ya masing-masing pertama dari FIFA-nya, terus diturunin ke operator negara liga negaranya, baru nanti di klubnya kayak gimana gitu. Jadi ada banyak jalur kita bisa menikmati Betul. sepak bola gitu, bukan Iya. bukan Iya. Serie A doang. Itu misalnya nanti ada teman-teman fans yang fans Arsenal juga bisa nonton di channel Arsenal sendiri gitu. Jadi kayak tidak dimonopoli sama ya yang punya hak siar ini gitu. Jadi mungkin kalaupun misalnya nanti misalnya boleh nih Serie A ditayangin sama klubnya masing-masing, misalnya Inter nayangin sendiri, ya entah itu nanti ada persentase ke Serie A-nya juga, jadi Iya. mereka juga tetap dapat untung gitu loh. Gue nggak tahu sih sebenarnya, ini kan Iya. kita kan yang tidak terlalu advance di bisnis ini gitu. Iya. Benar, benar. Ya berharap aja sih bisa ada jalan keluarnya untuk sepak bola atau penonton sepak bola ke depannya gitu. Amin, 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 amin. Tapi ngomong-ngomong kita nggak ngerti banget di bisnis ini, mungkin kita bisa ya meminta kesempatan kepada Bang siapa yang partnernya Coach Justin di The Derby tuh. Panji. Bukan Bang Panji, satu lagi. atau si itu namanya lupa gue. Bang Bara kan partnernya. Iya, Derby, nggak Bang Bang Derby. Bara juga dong. Nggak Bara Bang The Derby Bara. loh. Bang Bara mah, aduh dia mah sibuk ngelatih tim ini, tim Iluni. Depok. Gue Iluni, tahu Iluni. maksudnya siapa. Yang kemarin ketemu sama ini Bonucci, apa namanya? Celini. Iya, Oh. si itu yang ada filmnya juga di Netflix itu, Iya, yang dia di betul. Manchester City. Si Betul. Hanif. Hanif. Nah mungkin gue pengen tuh bisa ngobrol sama Bang Hanif tuh, maksudnya Iya. kayaknya dia lebih ngerti juga bisnisnya gimana di klub gimana, karena kan Iya, emang dia kan terlibat pernah di City soalnya kan. Iya benar, dia di City tuh dia bener-bener struggling dan ngebangun karir di sana. Maksudnya gue penasaran juga gitu loh untuk bisa ngobrol sama orang yang emang bener-bener ada di industri sepak bola dan mungkin dan lebih spesifiknya sepak bola Eropa gitu. Gue pengen tahu sebenarnya di Inggris tuh kenapa sih bisa maju, klub-klubnya tuh gimana sih. Iya. Nah ini sudut pandang di Italia tuh gimana gitu. Ini sebenarnya sebuah bahasan yang menarik Iya. sih. Gitu. Tapi berarti kalau kita ngomongin tadi itu sebenarnya maksudnya negara kita lebih maju loh, soalnya Rans Nusantara tuh pernah nayangin bukan cuman pertandingan dia sendiri tapi pertandingan liga itu, liga Iya, dia. bener. Liga 3 ya waktu itu ya. Jangan Liga lupa 3 juga, ya. jangan lupa juga bahwa tim kesayangan lu itu apa? PSGC PSGC Ciamis itu tuh ditayangin sama pemerintah sama langsung. pemerintahnya dia. Iya, Diskominfo, sama Diskominfo Ciamis. Diskominfo Iya, ini ya, Ciamis. Diskominfo Ciamisnya. Nih, gua juga mau ngasih tahu seberapa berdampak benefit dari TV right ke masing-masing klub. Oke. Gua ambil silakan. data dari 2022-2023. Napoli aja lah ya biar gampang. Iya. Napoli itu dapat paling tinggi Inter 87 Iya. juta euro. Make sense. Napoli biar di musim itu biarpun juara dia cuma dapat 80,3 ya 80 juta euro. Oh, masih oke. Ya, profitnya dia di musim itu adalah 359 juta euro. Jadi lo tahu lah berapa persen Berapa Iya. persen? benefit atau profit yang didapetin dari TV right. Even nilai itu 87 juta itu lo compare sama peringkat paling bawahnya Premier League itu Iya. 100 juta. Iya. Atau 110 juta lah Mas kisarannya. Sheffield ya waktu itu ya, Iya, Sheffield iya, ya. iya. Sama paling bawah di compare sama juara Serie A atau peringkat 1 Masih Serie A. kalah. Jauh, Pak.
Ya udah gitu sekarang Serie A begini gaya-gayaan. Nah, Iya. itu maksud gua. Maksudnya masih kalah market aja gaya-gayaan. Lu udah tahu secara income lu salah satu yang paling besar dari TV rights, tapi lu di sisi lain juga pongah Menyulitkan. gitu loh maksud Ya berarti gua. berarti itu profit yang dia dapat sekitar 300 bla 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 itu adalah ya keuntungan dari dia menjual rights ke seluruh negara ini kan. Betul. Bukan, ini yang 350 ini buat Napoli doang. Oh Napoli bukan. Napoli doang. Yang Serie A Jadi, berapa tadi? Yang Serie A 80 itu dari tadi total TV rights 2022 2023 itu 1 billion. 1 billion tuh Serie A 1 2022 billion musim itu. 2022 Oh, oke. 2023 dipecah ke masing-masing klub. Inter tadi 87, Napoli 80, pokoknya paling bawah Cremonese itu 29,4. Iya. Sementara kita compare di liga yang lain di Premier League itu sejauh Minimal itu. 100 lah ya. Minimal 100 paling bawah, Hmm. gimana yang paling atas. Ya. Sementara kalau tadi di Napoli aja 80 per 350 aja itu udah hampir berapa? Hampir Iya, Ba- iya, iya, 20-30%. Iya 20-30% ya. Iya. Berarti kalau Ini rugi banget ini tim-tim Serie A ini gimana mau beli Erling Haaland AC Milan ini kalau gini ceritanya Iya, kan. betul. Makanya maksud gua ketika ini menurun secara drastis pun juga misalkan menurun 20% itu impact ke tim bawahnya lebih impact lebih lagi. kecil lagi. Lebih kecil lagi. Let's say lah misalnya itu tahun 2022 itu 1 billion. Kita nggak tahu gue belum dapat 23 2023 24 berapa lah ya gitu. Misalnya dari 1 billion itu turun jadi 500 juta berarti udah kurang setengahnya Setengahnya, dong dari misalnya 80 juta Gimana- jadi 40 juta Gimana doang. Pak Hartono mau ini? Iya. Pak Hartono mau nyari duit di mana? Gimana mau cuan jarum nih. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau gue sih goblok-goblokannya gue mikir aja misalnya ya udah tahu income lu lebih kecil dari negara lain ya udahlah mendingan gue jual murah tapi kuantitasnya lebih banyak jadi nawarin negara-negara misalnya kayak Ethiopia, Maladewa untuk nyarin Serie A. Sekali lu dapat receh-receh tapi dijumlahin kan jadi misalnya bisa jadi ya sekali 1,5 billion lah naik. Intinya kan yang dibutuhkan itu progres jumlah totalnya kan. Iya benar. Sedangkan lu benar, nyarin kemana-mana costnya tetap satu karena lu nyaringinnya relay, maksudnya Iya. tayangan yang sama, costnya tetap satu, misalnya segitu, tapi lu bisa punya dapat income yang lebih gede walaupun harganya nggak harga per negaranya nggak gede gitu. Iya, betul. Ya, jadi Emang buat para pengurus Lega Serie A di sana tolong dengarkan keluhan kami. Ini adalah solusi dari kami ya tolong ya ini saya ya kita ide jadi kita goblok-goblokan mau ngeliat aja. Inter dibantai, mau ngeliat Milan bangkit nih Ju ngangkat trofi, susah ini jadi mau ngeliat Napoli dilatih Conte kan Aduh. susah banget ini. Dan ngeliat Juventus yang mainnya gacor di bawah Thiago Motta juga Iya. susah ini, Iya, Bro. tapi iya kalau kita udah mulai masuk ngebahas serinya sebenarnya di awal Giorata 1 aja kita udah disajikan oleh beberapa hal yang menarik gitu. iya. Juve mulai bangkit lagi dengan bermainnya sangat beda dipegang Allegri sama Motta. Motta iya benar. Terus yang kita expect Napoli bisa Ternyata bapuk. bisa oke ternyata Ternyata bapuk. bapuk. Iya, Milan, Conte nyalah-nyalahin semua orang Iya. gitu kan seperti biasa. Enggak, Conte minta maaf. Oh iya. Conte minta maaf Iya, salah iya, saya. Oh, iya, iya. Cuman anjing gitu. Dia pasti gitu, cuman anjing. Ya memang sih salah saya cuman anjing gitu. Itu Conte lah, gak apa-apa. Conte just being Conte. Iya. Terus Milan yang di preseason bisa ngalahin Madrid, Barcelona, City. Ya kita penasaran sejago apa nih Wah, Milan berarti musim Torino ini? mah diinjak ini. Diinjak nih. Ternyata Dufan Zapata jago. Ternyata Hampir ketinggalan kalah. 2 gol dulu. Hampir kalah lagi. Berarti loh. kita bisa ngambil asumsi nggak salah ini liga terbaik. Iya memang. Papan tengah itu bisa menyulitkan Milan, di mana Milan tidak tersulitkan sama sekali sama City, apalagi Oh iya, benar, benar, Madrid. benar, benar. Ternyata Madrid juga full iya. squad loh itu. Full squad. ternyata tim-tim Serie A ini lebih gacor ya. Oh, luar biasa, luar biasa. Makanya gue Aduh, bilang ya udah. liga susah, Pak. Ya mungkin kalau teman-teman mau tahu gak apa-apa, kita sekalian promo channel YouTube yang lain lah. Nah, pinter lu. Gue juga Gitu. pengen kesana Buat bridgingnya. teman-teman yang mau tahu details kita pembahasan Jonathan 1 review bisa masuk ke Pinball SSC Pinball ya. SSC Pinball atau nanti kita juga udah ada preview Jonathan 2. Kita harapannya di sini itu bisa sebenarnya kita pengen ngasih niche konten lah biar teman-teman juga punya Iya. alternatif lain karena pasti kalau ngomongin preview pasti udah banyak banget channel di luar yang bisa ngasih point of view yang seperti itulah. Kita juga pengen ngasih Bener. ketika teman-teman datang dengerin konten kita di Optis pengennya sih ada hal yang insight baru lah karena hal-hal yang kayak gini kayaknya nggak terlalu banyak yang orang bahas juga gitu biarpun orang-orang udah tahu sebenarnya. Benar, dan itu direction kita di season 3 ini ya. Untuk Betul. Optis itu jadi kita emang Ya. visi misi kita di awal kalau teman-teman ada yang ngikutin dari episode 0, episode pilot memang kita kan pengennya yang niche kayak gini. Betul. Tapi kan kita juga sebenarnya masih ngulik-ngulik tuh apa ya yang bisa niche. Nah, jadi reguler kontennya kita pokoknya kita pengen ngebahas sesuatu yang menarik, side
side stream story-nya Iya, lah gitu betul. ya. Kalau yang untuk pembahasan preview-reviewnya teman-teman bisa lari ke SSC Pinball. Karena kita Di sudah sana- mencurahkan hati, Betul. pikiran dan jiwa kita, menjual jiwa kita kepada Alvin. Parah itu buat Alvin. Pokoknya bos kita sekarang Alvin. Dan di SSC Pinball juga ada Bang Bara, Bang partner Bara. siaran Coach Dari Justin di The Justin. Derby. Gila lu. Gila. Udah pokoknya itu aja teman-teman buat konten kali ini. Semoga kalian tercerahkan dan semoga kalian juga punya unek-unek yang sama ya. Kita berunek-unek bareng di sini. Itu aja teman-teman. Jadi harapan kita semoga Serie A bisa segera ditayangkan. Ya. Dan semoga benefitnya yang bisa didapatkan juga untuk membangun tim-timnya jadi lebih baik lagi. Mungkin juga ya bisa CSR-nya bisa ngebantu Indonesia juga gitu ya untuk lebih Waduh. maju gitu. Jadi Pak Hartono juga bisa narik-narik pemain Betul. lokal kita. Betul. Masa udah bawa Panasonic Politron. Politron. Udah jadi sponsor masa Di ini. lengan. Ya. Iya benar. Ya. Ya, dan semoga demokrasi Indonesia juga bisa jadi lebih baik. Amin. Amin. Palestina juga bebas. Amin. Ya, pokoknya itu aja teman-teman. Ya, Hati-hati di jalan kalau dengerin ini di jalan, atau selamat istirahat kalau ini dengerin pas mau tidur, atau Betul. semoga bersemangat ketika dengerin ini di pagi hari. Amin. ya Semoga Allah. Serie A masih tetap berjalan. Amin. Amin, Karena ya Allah. sesungguhnya hidup memang harus tetap berjalan. Itu aja teman-teman. Terima kasih. Ciao. Bye. Bye-bye.